Para sahabat yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus tidak menghendaki orang yang tidak atau orang yang tidak diperhatikan. Kalau dalam Injil dikatakan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maka dalam bacaan pertama dikatakan celakalah para gembala yang membiarkan domba-dombanya tercerai-berai. Nah ini cocok untuk saya kali ya, para Romo. Jadi bagaimana kita melihat, diingatkan. Tetapi ada yang menarik dalam bacaan Injil yang juga bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ketika para murid selesai dengan tugasnya, mereka berkumpul dengan Yesus dan menceritakan apa yang terjadi. Menarik toh? Apakah dalam hidup kita sehari-hari ketika Bapak, Ibu atau anak-anak selesai dengan tugasnya sehari-hari, apakah kita meluangkan waktu atau langsung masuk kamar semua dan bermain HP? Atau sibuk dengan dirinya sendiri atas nama dewa kesibukan itu? Tidak ada waktu lagi yang diberikan untuk saling meneguhkan, menceritakan pengalaman sepanjang hari itu. Bagus tuh Injil hari ini. Bahkan setelah itu dikatakan mereka menyepi. Artinya apa? Mereka mau kembali mendapatkan kekuatan. Apakah kita mempunyai kebiasaan itu? Setelah mendengar pengalaman satu sama lain, kita juga meluangkan waktu berdoa bersama, menyepi. Karena dalam bacaan kedua dikatakan kita tidak jauh, tapi kita dekat. Justru yang membuat kita jauh itu karena yaitu tadi atas nama dewa kesibukan itu. Kalau sudah pegang HP-nya masing-masing pasti akan sibuk melayani orang lain daripada mendengarkan cerita, sharing pengalaman anggota keluarga. Bagus bacaan pada hari Minggu ke-16 ini. Luar biasa. Jadi dalam bacaan pertama kitab Yeremia, kita dianggap celaka bagi para bapak, para ibu atau anak-anak yang tidak melihat kekuatan kesatuan itu atau yang membiarkan keluarga itu terbengkelai. Dan disinilah awal mulanya itu. Ketika kita tidak mempunyai waktu, tetapi untuk orang lain kita bela-belain. Dimanapun itu kita datang. Kita menghindar dari keluarga. Apakah kita sebagai orang yang dipercaya, pimpinan atau apalah namanya di dalam tempat kita melayani, bekerja, kita juga tidak mempunyai jarak yang jauh tetapi dekat. Dengan mencoba mendengarkan seperti yang dikatakan Injil pada hari ini. Dan setelah itu meluangkan waktu berdoa bersama. Suatu saat dalam perjumpaan dengan mahasiswa, setelah acara selesai, mereka pun mengingatkan saya, Romo, setelah ini kita harus berdoa, baru kita tidur.
Setelah mereka mendengarkan, sharing satu sama lain. Padahal sudah tengah malam itu, sudah 00.30 itu. Sudah melewati hari, jadi kita 2 hari sharing itu. Tetapi kami puas. Terutama saya bisa mendengar apa yang harus menjadi perhatian dengan mahasiswa yang saya dampingi. Dan tentu sebagai orang tua akan senang, sebagai ayah, suami, sebagai ibu, istri, sebagai anak-anak, tentu akan senang. Apa Bapak Ibu senang? Situasi keluarga tidak tahu tapi orang lain sudah tahu. Enggak mau kan? Mau. Apalagi di broadcast itu. Bapak saya keluar terus ya. Senang berarti. Ya. Mungkin dia nggak tahu, kita nggak tahu. Atau anak pasang status, ibu di manakah engkau? Nah, gitu aja. Atau orang tua pasang status, anak saya di mana ya? Padahal di kamar. Ya itu, kalau nggak pernah dalam bacaan kedua dikatakan kalau kita jauh ya seperti itu situasinya. Apakah kita bisa meluangkan seperti yang dikatakan Injil Markus hari ini? Yesus melakukan itu bersama dengan para murid yang sudah melakukan tugas untuk apa? Supaya mereka tahu apa yang sebenarnya harus diberi kepada domba-domba dan bagaimana harus itu dilakukan. Dikatakan dalam Injil, makan pun mereka tidak sempat. Para sahabat yang terkasih, sangat menyedihkan kalau dalam keluarga, komunitas, atau di mana kita melayani, situasi jauh itu nampak. Orang takut dengan kita. Orang alergi dengan kehadiran kita. Karena kita sendiri tidak pernah menunjukkan itu. Anak-anak pun takut dengan kita sebagai ayah atau ibunya. Suami takut dengan istri atau sebaliknya. Orang tua takut dengan anak. Karena ya itu tadi, kita tidak pernah membangun konsep dekat seperti yang dikatakan bacaan kedua itu. Konsep untuk mencoba mendengarkan seperti yang dikatakan dalam Injil. Kalau itu yang terjadi dalam bacaan pertama, pasti tidak akan ada yang tercerai-berai. Hanya karena kita tidak mau melakukan itu. Kita bingung. Kita tidak tahu mengurus anak-anak. Kita enggak tanya kepada anaknya langsung, malah kita tanya kepada orang lain. Ya, tidak salah, tetapi ya aneh juga tuh. Anak saya yang bermasalah, seharusnya kita tanya langsung. Oh, susah Rom, dia kan keras kepala. Memang kepala ini keras kok Bapak Ibu. Kalau lembek kan ya enggak enak. Tetapi apakah saya sebagai orang tua, kita kan yang menghadirkan keluarga, anak kita di tengah-tengah keluarga. Sang suami memilih untuk menjadi istri, demikian pun sebaliknya. Anak hadir pemberian cinta Tuhan. Lalu, kenapa jauh itu harus ada? Kenapa dekat susah kita munculkan? Ya karena itu tadi seperti Injil, kita tidak pernah meluangkan waktu mendengar, berdoa. Duduk di meja makan pun semua pegang HP. Biasa lihat tuh itu, lelucon-lelucon itu di medsos.
Ketika kumpul di meja, HP yang dipegang. Lalu sang ibu ya marah kasih keluar HP-nya semua. Atau keributan. Seolah-olah kita ini penting. Ya. Anak yang baru bertumbuh tidak dilatih untuk mencintai, untuk menjadi dekat, menyatu. Ini yang seharusnya menjadi keprihatinan kita dalam keluarga, komunitas, di tempat kita melayani. Kalau itu yang terjadi, maka tepatlah seperti si pemazmur, Tuhanlah gembalaku. Kita menginginkan itu. Kita menghendaki agar hidup kita sehari-hari seperti itu. Mari para sahabat kita melihat ke depan. Apa yang kita bisa buat dalam keluarga, komunitas, di tempat kita bekerja. Agar relasi kita tidak jauh tetapi dekat. Agar relasi kita dirohanikan dengan cara mendengarkan, memahami, lalu didoakan. Itulah ajakan kita untuk membuat orang tidak tercerai-berai, tetapi senantiasa menyatu dengan satu sama lain. Tuhan memberkati.